Bergabunglah dalam petualangan ilmiah kami saat kami menggali rahasia konservasi energi pada 3 makhluk menakjubkan, tupai yang lincah, beruang yang tegap, dan kanguru yang ikonik. Silahkan tekan tombol like jika kalian menikmati konten ini, subscribe untuk mendapatkan update terbaru, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Dan pastikan juga untuk share video ini dengan teman-teman kalian. Dalam perjalanan ini, kami akan membuka tabir tentang bagaimana ketiga spesies ini memanfaatkan strategi unik untuk mengelola sumber daya energi mereka secara efisien. Dari torpor yang mempesona hingga hibernasi yang menakjubkan, kita akan menyelami keajaiban alam yang memungkinkan mereka bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang beragam. Tupai adalah hewan yang menggunakan beberapa mekanisme konservasi energi untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah-ubah. Berikut adalah penjelasan detail tentang bentuk konservasi energi pada tupai beserta bagian organ tubuhnya yang sangat efektif. Torpor. Salah satu mekanisme utama konservasi energi pada tupai adalah torpor. Ketika sumber makanan menjadi langka atau saat suhu lingkungan turun, beberapa spesies tupai memasuki periode torpor. Selama torpor, tupai mengurangi suhu tubuh dan menurunkan tingkat metabolisme mereka secara signifikan. Ini memungkinkan mereka untuk menghemat energi dan bertahan hidup tanpa harus mengeluarkan banyak energi. Penyimpanan energi. Tupai memiliki kemampuan untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak, terutama saat makanan melimpah. Mereka sering mengumpulkan cadangan makanan dan menyimpannya dalam tempat-tempat yang aman untuk dikonsumsi di masa depan. Cadangan energi ini membantu mereka bertahan hidup selama periode kelaparan atau saat mereka sedang dalam torpor. Aktivitas fisik yang efisien. Tupai menggunakan energi dengan efisien saat bergerak dan mencari makanan. Tubuh mereka yang kecil dan ramping memungkinkan mereka untuk melakukan gerakan dengan sedikit usaha. Selain itu, kemampuan melompat dan memanjat mereka membantu mereka mencapai sumber makanan dengan cepat dan efisien. Sistem pencernaan yang efisien. Meskipun tupai adalah hewan kecil, mereka memiliki sistem pencernaan yang efisien untuk mencerna makanan mereka. Lambung dan usus mereka dirancang untuk mencerna makanan dengan efisien dan menyerap nutrisi yang diperlukan. Hal ini memungkinkan tupai untuk mendapatkan energi yang cukup dari makanan mereka tanpa harus mengonsumsi terlalu banyak. Koordinasi sistem fisiologis. Selama periode torpor, tupai mengalami perubahan fisiologis yang memungkinkan mereka untuk menghemat energi dengan lebih efektif. Sistem pernapasan dan sirkulasi mereka beradaptasi untuk mendukung metabolisme yang lambat, sehingga mengurangi kebutuhan akan energi selama periode inaktif. Dengan menggunakan kombinasi torpor, penyimpanan energi, aktivitas fisik yang efisien, sistem pencernaan yang efisien, dan koordinasi sistem fisiologis, tupai dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang sering kali tidak stabil dan berubah-ubah. Ini memungkinkan mereka untuk menjadi hewan yang sukses dan adaptif di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan hingga daerah pegunungan. Hewan beruang. Bagaimana beruang menggunakan mekanisme konservasi energi dan bagian organ tubuhnya yang sangat efektif? Hibernasi. Salah satu bentuk konservasi energi yang paling mencolok pada beruang adalah kemampuan mereka untuk melakukan hibernasi. Sebelum musim dingin tiba, beruang memperoleh lemak tambahan dengan memakan makanan berkalori tinggi. Selama periode hibernasi yang berlangsung selama berbulan-bulan, beruang menurunkan suhu tubuh mereka, denyut jantung, dan tingkat metabolisme secara signifikan. Ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dengan menggunakan cadangan lemak yang disimpan tanpa perlu makan secara teratur. Selama hibernasi, mereka hampir tidak melakukan aktivitas fisik yang signifikan, yang membantu menghemat energi. Penyimpanan energi. Beruang adalah hewan omnivora yang dapat makan berbagai macam makanan, termasuk tumbuhan dan hewan. Mereka memiliki kemampuan untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak dalam jaringan adiposa mereka. Selama musim panas dan musim gugur, beruang sering kali makan dalam jumlah besar untuk memperoleh cadangan energi yang cukup untuk masa hibernasi. Sistem pencernaan. Beruang memiliki sistem pencernaan yang efisien untuk mencerna berbagai jenis makanan yang mereka makan. Mereka memiliki lambung yang besar dan kompleks, serta usus panjang yang membantu dalam penyerapan nutrisi dari makanan yang mereka konsumsi. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dari diet mereka, termasuk selama periode hibernasi, tanpa perlu mengonsumsi banyak makanan. Efektivitas isolasi termal. Beruang memiliki lapisan lemak dan bulu yang tebal yang berfungsi sebagai isolasi termal.
Ini membantu mereka mempertahankan panas tubuh dan mengurangi kebutuhan akan energi untuk menjaga suhu tubuh mereka, terutama selama musim dingin ketika suhu lingkungan turun. Efektivitas koordinasi fisiologi. Selama periode hibernasi, beruang mengalami perubahan fisiologis yang memungkinkan mereka untuk menghemat energi dengan lebih efektif. Misalnya, mereka dapat mengurangi laju pernapasan dan denyut jantung mereka, serta menghambat sistem pencernaan untuk mengurangi kebutuhan akan energi. Dengan kombinasi kemampuan hibernasi, penyimpanan energi dalam bentuk lemak, sistem pencernaan yang efisien, isolasi termal, dan koordinasi fisiologi yang adaptif, beruang dapat menggunakan energi dengan sangat efisien. Ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak dalam lingkungan yang sering kali keras dan tidak stabil, seperti hutan belantara atau daerah pegunungan. Hewan kanguru. Bagaimana kanguru menggunakan mekanisme konservasi energi dan bagian organ tubuhnya yang sangat efektif? Efisiensi gerakan. Kanguru dikenal karena kemampuan mereka untuk melompat dengan sangat efisien. Struktur tubuh mereka yang unik, seperti kaki panjang dan kuat, serta ekor yang panjang, membantu mereka bergerak dengan sedikit usaha. Melompat adalah metode pergerakan yang efisien karena kanguru dapat memanfaatkan gravitasi untuk menghemat energi. Ketika mereka melompat, otot-otot tungkai belakang mereka bertindak seperti pegas, menyimpan energi potensial saat menyentuh tanah dan melepaskannya saat mereka melompat. Penyimpanan energi. Kanguru memiliki kantung di perut mereka yang digunakan untuk membawa anak-anak mereka. Namun, kantung ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak tambahan yang berfungsi sebagai cadangan energi. Ini memungkinkan kanguru untuk memiliki sumber daya energi yang tersedia saat dibutuhkan, seperti saat sumber makanan sedang sulit ditemukan atau saat mereka melakukan perjalanan panjang. Sistem pencernaan yang efisien. Kanguru memiliki sistem pencernaan yang efisien untuk mencerna tumbuhan, seperti rumput. Mereka memiliki lambung yang rumit dan usus panjang yang membantu dalam pencernaan serat yang sulit dicerna. Bakteri simbiotik dalam lambung mereka membantu dalam proses pencernaan, sehingga kanguru dapat mendapatkan nutrisi yang cukup dari diet mereka tanpa perlu menghabiskan terlalu banyak energi. Adaptasi anatomi. Bagian tubuh kanguru, seperti kaki panjang dan ramping mereka, dirancang untuk meminimalkan upaya yang diperlukan untuk bergerak. Selain itu, ekor mereka yang panjang dan kuat membantu menjaga keseimbangan saat melompat, sehingga mengurangi kemungkinan cedera dan pemborosan energi. Koordinasi sistem fisiologis. Sistem fisiologis kanguru bekerja secara terkoordinasi untuk mengoptimalkan penggunaan energi. Misalnya, sistem pernapasan dan sirkulasi mereka berfungsi dengan baik selama aktivitas melompat untuk memastikan suplai oksigen yang cukup ke otot-otot yang bekerja, sehingga mengurangi kelelahan dan meningkatkan efisiensi gerakan. Dengan kombinasi efisiensi gerakan, penyimpanan energi, sistem pencernaan yang efisien, adaptasi anatomi, dan koordinasi sistem fisiologis, kanguru dapat menggunakan energi dengan sangat efisien. Ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak dalam habitat yang keras seperti padang rumput Australia yang kering dan luas. Dengan memahami cara mereka beradaptasi dengan lingkungan, kita dapat mendapatkan wawasan yang berharga tentang keajaiban alam dan bagaimana evolusi membentuk makhluk-makhluk ini. Serta, memahami betapa pentingnya konservasi energi dalam menjaga keseimbangan ekosistem.